Jaya dicapai pada 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia dan Ibu Tera masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Saudaraku, saya ingin menyampaikan berita membahagiakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Bapak katakan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian memang setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Rapat diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Wikana, Sultan Syahrir, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan. Sebentar ya, saya panggilkan kamu dulu. Mas, ada Ya. mencari. Ya, siapa itu? Para pemuda itu membicara penting katanya. Oh, baiklah, saya akan temui mereka. Saya dengar dari istri saya, ada hal yang penting yang dibicarakan. Perihal apakah itu? Begini Bu, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan pertemuan dan hasilnya semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepat mungkin saya usahakan setelah dirundingkan dengan para anggota PPK lainnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang kita dapatkan setelah kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pasti Jepang akan menyerang kita. Justru saat ini, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Buat apa kita menyanyikan kesempatan ini Bu? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan para anggota PPK lainnya. Saya berharap Anda tidak melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan mulai menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan cara salah satunya untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bu, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kita pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pamit pada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda terus menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, tanpa campur tangan Jepang. Itu tidak bergegabah. Kemerdekaan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal kedaulatan yang diakui. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang melalui PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia.
Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana cara kita meredam emosi para pemuda itu. Mereka ingin merdeka sendiri, sementara kita punya tanggung jawab dengan sudah PPKI tanggal 18 Agustus nanti untuk menegakkan struktur negara kita. Tapi mereka merasa PPKI itu badan buatan Jepang, Bu. Itulah yang membuat mereka tidak sabar. Ya itulah dari muda cara berpikir mereka seringkali hanya melihat satu ini tanpa berpikir jauh panjang. Jika kita melangkah tanpa perhitungan, kesempatan merdeka ini akan hancur dalam semalam. Jadi kita tetap berencana awal, menunggu kepastian resmi dan membawa ini pemilih sidang. Benar, kita harus tetap tenang demi keselamatan bangsa. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membuat Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Sementara golongan tua enggak mengikuti kemauan kita. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bu. Ya, ada apa? Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bu. Ini untuk keselamatan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Terserah, kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat-rakyat kita yang berjuang terbelenggu. Mereka harus segera bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita selesaikan semua ini dengan kepala yang dingin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua dalam proklamasi ini, dan kami belum bisa mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini.
Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Dan apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa melakukannya? Misalkan kita bersama, pasti kita bisa melakukannya. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir, Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maeda. Selamat siang, ada apa? Kami ingin membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar? Kalau begitu, silakan masuk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. adakah dari kalian yang ingin berpendapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi merdeka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti semua atas nama bangsa Indonesia. Semuanya pun setuju dan Sayuti Milik pun mengetik proklamasi. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman saya di masa sulit ini. Oh iya, terima kasih kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan bangsa kita. Apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung besok? Sudah, proklamasi Indonesia akan dirayakan besok diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya, bukankah kita baru mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu hanya memiliki kain putih dan merah. Lantas bagaimana? Ya sudah, buatlah bendera secara sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah Pak, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap dulu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Ya Bu.
Kibarkan bendera ini sebagai jaya kebangsaan Indonesia. Baik, Guru, saya akan mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, laksanakan. Saudara-saudara, hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Bahkan telah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah memperjuangkan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.